Halo, jumpa lagi bersama saya tentunya. Jadi gini, laptop ini bermasalah pada saya masih kurang yakin karena saat kita colok, ini teman-teman bisa lihat di sini. Saat kita colok powernya, otomatis tanpa ditekan tombol power pun laptop ini otomatis hidup. Itu lampu indikator nyala, teman-teman bisa lihat di sini. Indikatornya nyala. Jadi saya masih bingung sebenarnya. Jadi ini kalau misalnya kita cabut pun tetap akan seperti itu, jadi tidak akan padam, indikatornya tidak akan padam. Lampu saja yang mati, tapi lampu bagian charger saja yang padam. Itu ada bling-bling di sana. Tapi untuk untuk laptopnya mati tidak akan terjadi seperti itu. Nah, saya mencurigai bagian ini, jadi saya buka tapi ternyata masih seperti tidak ada RAM atau apa yang ini slot untuk tambahan SSD atau MVN dan juga RAM. Ini harddisknya saya sudah copot karena mengganggu, jika kita lakukan berulang-ulang seperti itu, laptop ini bukan kinerja sih, akan mengganggu kondisi dari harddisk ini sendiri karena mati kaget lalu hidup kembali seperti itu. Jadi saya copot dulu untuk mempertahankan harddisknya. Jadi saya akan buka dulu laptop ini dan kita coba lihat bersama-sama apa yang bisa kita perbuat. Saya akan coba cabut baterainya, ada di sini sih, tapi proses cabutnya akan memakan waktu. Jadi saya coba copot dulu. Apakah keyboardnya yang saya takut keyboard tombol powernya ini, saya takut, yang ditakutkan adalah jangan sampai tombol power ini tertekan secara otomatis. Jadi kayak terkoneksi antara pin. Maaf ada gangguan tadi. Ini saya takut tombol powernya jadi terkoneksi kayak, karena kan karet nih. Jadi siapa tahu memang karetnya bermain tapi bagian dalam itu ada saling bersentuhan, jadi menyebabkan laptop ini hidup otomatis tanpa ditekan tombol powernya. Lalu karena hidup otomatis, jadi dia akan rolling terus, mati hidup seperti itu. Ini menurut saya baru perkiraan, karena saya sudah pernah alami hal seperti itu di laptop sebelumnya yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi atau di sudut kanan atas ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya buka dulu. Oke, sebelum kita pengecekan lebih dalam, saya ingin coba sampaikan ke teman-teman. Ini saya sudah sempat buka, tapi coba langkah ini dulu karena baterainya juga harus dicabut. Jadi langkah-langkah yang perlu adalah baterai ini dicopot, baterai lithium ini dicopot, lalu baterai CMOS juga dilepas. Nah, ini langkah ini untuk memberi informasi atau mempermudah pengecekan awal. Jadi ini kita bisa tahu mainboardnya yang bermasalah atau keyboardnya.
Jadi setelah itu kita siapkan dulu flash disk yang ada lampu indikatornya. Mungkin teman-teman bisa siapkan lampu flash disk yang ada lampu indikatornya dulu, lalu kita pasangkan pada colokan pada tempat. Ini mungkin agak sedikit merepotkan karena chargernya di belakang dan posisinya akan terbalik, tapi saya coba balik dulu. Jadi kita pasang terbalik seperti awal, seperti dudukan sedia kala, walaupun agak sedikit. Saya coba kancing kembali dulu. Saya sudah sempat buka tadi dan copot, tapi saya coba informasikan cara ini dulu biar tidak melelahkan, tidak sampai menghabiskan waktu hanya untuk pengecekan pengecekan jalur atau komponen lainnya rusak. Itu maksud saya seperti itu. Jadi setelah terpasang, setelah saya pasang seperti ini, ingat baterai CMOS-nya atau baterai BIOS-nya teman-teman lepas dulu. Baterai utama juga dilepas. Lalu teman-teman bisa hidupkan laptop ini saya alas dulu biar agak ketinggian di belakangnya. Oke. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah ini lampu indikatornya di sini. Teman-teman bisa, saya mungkin akan padamkan. Nah, ini saya sudah padamkan lampu flash untuk bisa mendeteksi. Jadi teman-teman juga bisa lihat caranya. Ini sambil flash disk ini dipasang, kita colokkan sambil melihat lampu indikator ini, kita colokkan kabel chargernya atau kabel powernya, power supply saya colokkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dan di sini ya. Maksudnya untuk mengetahui. Ya, lalu kita tekan tombol powernya. Ini lampu indikator sudah nyala. Ada respon atau tidak itu kita bisa lihat pada lampu LED yang ada di flash. Jadi usahakan siap flash yang ada LCD-nya, biar kita bisa lihat. Jika LCD pada mainboard laptop sudah hidup, kita tinggal menunggu beberapa saat sampai LED yang ada pada flash ini hidup juga. Setelah itu baru berikutnya adalah layarnya bisa ada gangguan sedikit. Jadi setelah kita lihat indikator pada laptop ini sudah hidup, kita juga sambil menunggu indikator yang ada pada flash disk ini. Jika flash disk ini sudah hidup, kita tinggal menunggu lampu LCD-nya menyala. Jika tidak ada respon sama sekali di jika tidak ada respon sama sekali pada flash ini, atau flash ini lampu indikatornya tidak menyala, saya bisa pastikan teman-teman tinggal menyiapkan sedikit dana untuk mengganti mainboardnya saja. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu?
karena saya cabut dulu. Itu karena fix masalah laptop ini adalah bisa jadi ini bisa jadi CMOS-nya atau biasa disebut dengan BIOS itu harus di flash ulang, IC BIOS kalau tidak salah ini, atau mungkin ada di bagian dalamnya. Itu teman-teman bisa flash bagian IC BIOS-nya atau chipsetnya bermasalah. Jadi mainboard itu ada banyak rangkaian yang teman-teman bisa lihat seperti yang ada sini, walaupun kecil-kecil tapi kegunaannya sangat mumpuni, sangat besar. Jadi jika teman-teman melakukan hal seperti itu dan flash disk ini tidak ada respon sama sekali, lampu indikator flash tidak menyala, flash disk ini tidak menyala, berarti yang harus dilakukan adalah ganti mainboard ini. Saya ulangi lagi, ganti mainboard ini, atau teman-teman bisa menggunakan flash untuk alat flash BIOS untuk mereset ulang, flash BIOS atau chipsetnya yang bermasalah. Jadi ada ada dua kemungkinan sebenarnya. BIOS-nya harus direset dan atau chipsetnya bermasalah. Jadi daripada pusing, mending teman-teman ganti seluruh mainboard ini, beli mainboard baru dan pasang, colokan semuanya seperti biasa dan pakai laptop ini seperti biasa kembali. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya tidak akan cek lain lagi karena pengecekannya cuman sampai di situ saja. Karena jika cek yang lain lagi, saya memang belum ada alat untuk flash BIOS atau chipsetnya. Saya ganti itu kan saya memang belum ada alat untuk memflash BIOS-nya. Jadi saya packing dan saya akan biarkan orang pemiliknya tahu dulu kalau memang ingin mengganti BIOS. Kalau memang ingin mengganti mainboardnya, tinggal pesan dan saya bantu gantikan atau menggantikan BIOSnya, mainboardnya. Jika tidak pun ya terserah pada pemiliknya sebenarnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya atau apapun itu jangan lupa diberikan untuk mendukung channel ini. Saya izin pamit dan